Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe video kami terlebih dahulu. Relasi dan fungsi. Pengertian dari relasi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan atau korespondensi anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Daerah himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal. Daerah himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Contoh, ada sebuah pemilihan di sini, pemilihan dari calon presiden. Untuk daerah yang sebelah kiri kita namakan dengan pemilih, dan himpunan sebelah kanan kita namakan dengan calon presiden. Pemilih itu kita katakan dengan domain atau daerah asal, dan untuk capres kita namakan dengan kodomain. Setiap pemilih itu memilih calon presidennya masing-masing. Berarti antara kedua himpunan itu ada hubungan pemilih dan yang dipilih. Maka kita namakan himpunan ini adalah sebuah relasi. Untuk penulisan dari himpunan itu sendiri bisa kita tuliskan dalam yang pertama menggunakan diagram panah. Menggunakan diagram panah di sini sama seperti yang tadi dicontohkan, ada domain dan ada kodomain. 2. Himpunan pasangan berurutan, yaitu kita menggunakan pasangan berurutan 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 6,6. Kemudian yang ketiga menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius berarti di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Dari pasangan berurutan tadi kita masukkan ke dalam diagram kartesius. 2 kita pasangkan dengan 2, 2 kita pasangkan dengan 4, 2 kita pasangkan dengan 6. Kemudian 3 kita pasangkan dengan 3, 3 kita pasangkan dengan 6, dan yang terakhir 6 kita pasangkan dengan 6. Selanjutnya pengertian fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap satu anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Contoh, di sini ada relasi antara himpunan domain dan kodomain. Ada sebuah hubungan dan masing-masing hanya memiliki satu pasang anggotanya. Atau dengan kata lain, hanya memiliki tepat satu pasangan anggotanya, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi konstan. Yang kedua, fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi modulus atau fungsi harga mutlak. Yang keempat, fungsi polinomial. Yang kelima, fungsi genap. Yang keenam, fungsi ganjil.
Yang ketujuh fungsi linier. 8 fungsi kuadrat. Yang kesembilan fungsi eksponen. 10 fungsi logaritma. 11 fungsi trigonometri. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama fungsi onto. Fungsi f di mana X anggota A maka Y anggota B disebut onto jika ada Y anggota B bukan pasangan dari X anggota A. Nah, itu seperti huruf E kebalik, itu membacanya adalah anggota. Kalau kita buatkan sebuah diagram, maka akan terbentuk seperti fungsi dari A ke B, maka setiap himpunan Y itu bukan pasangan dari himpunan A, atau dengan kata lain ada himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Sifat fungsi yang kedua adalah fungsi injektif. Fungsi f untuk setiap X anggota A maka Y anggota B disebut injektif jika setiap Y anggota B memiliki kawan tunggal di X anggota A. Dibuatkan diagram, maka ada fungsi dari A sampai B, maka untuk setiap Y anggota B hanya memiliki satu himpunan di A. Maka kita sebut juga fungsi ini adalah fungsi 1, 1. Fungsi yang ketiga, sifat fungsi yang ketiga adalah fungsi surjektif. Fungsi f dikatakan surjektif jika setiap Y anggota B memiliki pasangan di X anggota A. Dicontohkan dalam sebuah diagram, semua yang ada di B itu semuanya memiliki pasangan. Atau kita sebut fungsi surjektif ini adalah fungsi pada. Sifat fungsi yang keempat adalah fungsi bijektif. Fungsi dikatakan bijektif jika injektif plus surjektif. Atau kita katakan dengan fungsi korespondensi 1, 1. Kalau kita contohkan di fungsi diagramnya, setiap himpunan A memiliki pasangan di B, dan B juga memiliki pasangan di A, dan pasangannya 1, 1. Atau tidak ada yang double, seperti itu. Kesimpulannya, untuk jumlah dari himpunan E harus sama dengan jumlah dari himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.